ke keadaan terbaik sepanjang masa. Yang susah untuk hari ini orang-orang bisa meniru. Masa terbaik, masa paling aman, paling bahagia. Harta orang-orang kaya merasa aman di zaman, tidak merasa gelisah, tidak takut dicuri. Pintu-pintu mereka ini zaman Nabi tidak dikunci, mereka bebas. Kenapa tidak dikunci? Mereka senang kalau datang tamu. Harta-harta mereka merasa nyaman. Orang-orang miskin di sana merasa bahagia karena akhlaknya orang-orang kaya di zaman itu saling membantu. Suatu saat setiap pagi pintu-pintu orang miskin, orang-orang janda, jompo, setiap pagi kalau dia mau sholat subuh dibuka, maka di depannya sudah ada satu kaum gandum. Perhatikan, orang-orang miskin merasa bahagia, tidak bekerja, mau ke masjid, mau buka mau ke jamban, pagi-pagi sudah dilihat ada gandum, mereka bisa makan. Itu berkisar Bapak Ibu ya, sampai orang tidak tahu siapa ini yang memberikan gandum tiap rumah. Ketahuannya Bapak Ibu ya, Masya Allah, ketika salah seorang cucu Rasulullah SAW, namanya Zainal Abidin Rasulullah, dia meninggal. Ternyata ketika dimandiin, ini ada kepala. Kayak pundaknya itu berkepala. Oh, ternyata ini orangnya yang sering membagikan gandum setiap pagi di pintu-pintu orang miskin. Sedekah aja orang tidak tahu. Ya, ya. Ini hebatnya zaman. Sebenarnya ya, suatu saat ada seorang sahabat yang membawa 2 karung kurma. Dia ikut sholat Jumat. Setelah dia lupa dia pulang itu, Masya Allah. Di 2 karung kurma tadi disimpan di samping pintu di belakang pintu. Sampai ke rumah kemarin, lupanya itu bukan sehari 2 hari, 2 kali Jumat. Dia datang lagi, Masya Allah, saya lupa nih. Datang lagi ke sana, Masya Allah. Pas dilihat itu 2 karung kurma itu masih ada, masih ada, tidak terbuka, utuh, masih lengkap semua. Tertinggal 2 karung kurma 2 pekan atau 2 Jumat. Ada orang di sini, Insya Allah, wudu, tinggal HP di WC, masih ada nggak Pak? Insya Allah hilang. Ya, di zaman sahabat kebiasaan mereka, Insya Allah. Kalau mau ke zaman ke toilet, ini dibuka, bajunya itu dibuka, disimpan. Kadang-kadang kalau dia pulang keluar dari toilet ngambil sepatu ini, kadang-kadang kalau dikirim, kenapa ada, pas dilihat ada sesuatu, pas dilihat ada uang. Hebat, dalam keadaan kosong dibuka, pas dipakai lagi ada uang. Ya, inilah zaman terbaik. Rasulullah SAW mengatakan kepada saya, wahai Umar, apabila ini agama sudah sampai ke pintu-pintu orang, kamu akan menyaksikan dunia ini akan aman. Kamu akan menyaksikan seorang wanita
yang datang dari negeri Sam. Dia berkendaraan kuda bersendirian. Dia datang ke Mekah untuk berhaji dalam keadaan aman. Jadi kalau agama sudah sampai ke pintu-pintu orang, kamu akan menyaksikan seorang wanita yang datang dari jauh-jauh untuk berhaji dengan berkendaraan sendirian dalam keadaan aman. Ketika Sayyidina Umar dia bertawaf di Mekah Al-Mukarramah, melihat dari pintu Bagus Salam, terlihatlah seorang wanita berkendaraan dengan satu kendaraan kuda dengan membawa barang-barang dalam kendaraan dan sendirian. Masya Allah. Ternyata benar ucapan Rasulullah SAW. Hari ini agama sudah sampai ke pintu-pintu. Jangankan bagaimana agama sampai ke pintu. Jadi agama hari ini baru sampai kepada tembok-tembok, belum sampai ke rumah-rumah. Kalau di rumah di depan ada ucapan Assalamualaikum, jadi orang sedang, apalagi ada bel. Jadi agama ini hari ini dirubah dengan simbol, bukan dengan amalan. Jadi kalau mereka agama itu hidup dalam kehidupan, baru agama ini yang baru hidup dalam simbol-simbol. Di tembok ada tulisan agama, di masjid ada simbol-simbol. Jadi kehidupan beragamanya belum bisa disempurnakan, sehingga keadaan-keadaan yang belum menyempurnakan agama, maka belum ada janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah usaha dakwah wa tabligh, yaitu usaha Nabi dan sahabat yang membentuk rombongan-rombongan untuk memberangkatkan kemana-mana untuk membentuk suasana dan keadaan. Kemudian membentuk orang-orang bergerak dan berjamaah, ini akan membentuk suasana dan keadaan. Kalau Bapak pergi ke puncak, di puncak gunung, maka Bapak akan menyesuaikan, harus bawa baju hangat, sweater, jaket. Kenapa? Karena suasananya dingin sekali. Maka dengan sendirinya, tidak harus disuruh. Itulah menyesuaikan keadaan. Kalau Bapak berangkat ke pantai, maka Bapak tidak usah pakai jaket, mungkin pakai celana pendek, pakai kaos, karena menyesuaikan di sana panas. Jadi kalau ada suasana ini, menyesuaikan semua. Tanya nih ya, suasana agama di zaman Nabi, suasana masjid makmurnya di zaman Nabi melebihi makmurnya di pasar, sehingga masjid mereka jumlah sholat subuh sama dengan sholat Jumat. Bisa dibayangkan, mereka kalau sholatnya 5 waktu itu sama semuanya, tidak ada terkecuali. Meskipun orang-orang munafik, orang-orang fasik, dia bisa berjamaah dalam 3 waktu. Mereka orang-orang munafik ini bisa berjamaah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Kalau sholat isya dan subuh mereka berat. Jadi karena kuatnya suasana berjamaah di zaman Nabi, orang-orang munafik pun bisa berjamaah. Karena lemahnya di suasana agama, suasana sholat berjamaah di tempat kita, Masya Allah. Orang jangankan sholat 3 waktu. Hari ini ada orang yang tidak bisa sholat 5 waktu di masjid. Kadang-kadang sholatnya hanya sholat 2 Id saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi karena lemahnya suasana, jadi Masya Allah, orang-orang yang rajin pun kadang-kadang jadi kurang rajin karena tidak ada suasana. Jadi Bapak Ibu ya, dengan membentuk rombongan belajar membuat suasana dan keadaan, alhamdulillah Masya Allah, rombongan telah tersebar ke seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu ya, hari ini adalah hari kedua
kami sebagai wakil dari rombongan mungkin mau izin pamit kepada bapak-bapak di sini dan mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak dan ahli-ahli masjid di sini karena kami selama 2 hari 2 malam beriktikaf di sini di tempat ibadah dan juga menggunakan fasilitas listriknya, airnya ini dipakai dan alat-alat baca Quran juga sering dipakai. Mudah-mudahan ini jadi bekal amal soleh buat orang-orang sini, jadi kebaikan orang-orang sini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan tokoh masyarakat di sini, ahli ulama di sini, yang telah memberi kesediaan kami, memberi izin kepada kami untuk bisa ibadah. Dan kami bermohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi sebab kebaikan yang didatangi dan yang meninggalkan menjadi kebaikan, dan suatu saat bapak-bapak bisa silaturahmi yaitu di Cianjur. Kami dengan sangat senang hati suatu saat bapak-bapak membawa rombongan di tempat ini berangkat ke Cianjur untuk sama-sama bersilaturahmi dengan orang Cianjur. Insya Allah mungkin Pak seperti itu yang kami bisa sampaikan, dan insya Allah jam 8 kami akan melanjutkan perjalanan ke kampung Lutut. Program ini ada program 10 hari dengan keluarga kami atau istri kami. Kalau istrinya di Pak Wahab, kalau laki-lakinya Mas. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik hidayah kepada kita semua. Kita tutup dengan bermajelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih sekali. Alhamdulillah. Ini mohon maafnya perkenalan Haji. Banyak ya. Iya.